people, welcome to my channel. Terima kasih untuk klik video ini dan subscribe di channel ini. 3 minggu yang lalu saya mengumumkan tentang anak saya autis. Kalau kalian nggak begitu tahu tentang autis atau kalian nggak paham apa itu autis, tonton dulu video sebelumnya. Yang nonton dan komen di video tersebut, video ini khusus untuk kalian. Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian dari respon, dukungan, doa, harapan yang terbaik untuk Joy, anak saya. Saya terharu, speechless melihat komen-komen dari kalian semua. Dari beberapa komen, banyak banget dukungan dari mulai menyemangati, mendoakan, bahkan tidak sedikit dari kalian yang share tentang pengalaman mereka juga punya anak autis. Ada juga yang cerita tentang saudara mereka juga, bahkan dirinya sendiri yang mengalami autis. Yang share tentang pengalaman kalian luar biasa. Itu yang bikin saya lebih semangat lagi, lebih percaya dan yakin apa yang saya lakukan untuk keluarga saya itu yang terbaik. Saya sangat kaget dengan respon teman-teman semua. Kurang dari 2 hari, 150 lebih komen positif semua. Saya baca semua komen-komennya sampai hari ini tanggal 22 September 2020. Videonya sudah mencapai 82.000 lebih view dan 350 lebih komen di video tersebut. Semuanya positif komen dalam 3 minggu. Setelah saya mengumumkan tentang Joy, masih banyak juga yang meminta saya untuk bikin vlog lagi. Tapi saya pikir saya tidak akan ada waktu untuk membuat vlog karena memerlukan banyak waktu. Saya membuat video ini saja dari 1 minggu setelah video itu tayang, sudah lebih dari 3 minggu. Recording video ini baru saya bisa selesaikan hari ini. Dan tentunya nggak hanya itu, karena Joy juga sudah mulai tidak suka di videoin atau ada kamera sedikit. Dia udah nggak suka lihat kamera. Ya, seperti di video ini. Kedua glaza ajin nas ajin rot geruka dua uha ajin galava. Pipir Joy. Aku tuturu. Ponyo yes kamera dah. Icas nih magu. Dia nggak mau kalau ada kamera. Saya akan tetap bikin video, tapi bedanya bukan daily vlog. Saya akan tetap share hal-hal yang ada benefitnya saja untuk kalian yang nonton, biar videonya bermanfaat. Mungkin videonya bisa tentang pengalaman pribadi, masih informasi penting, atau tentang perkembangan diri. Mungkin di daily vlog saya atau di video-video sebelumnya, saya tidak pernah share tentang perjuangan di balik itu semua. Ternyata penting untuk kalian tahu kalau hidup itu tidak akan pernah luput dari masalah dan cobaan. Setiap orang pernah mengalami hal tersulit di kehidupannya. Hanya jalan dan waktunya saja yang berbeda. Saya yakin bukan hanya saya saja yang mengalami ini semua, tapi mungkin di luar sana, kalian yang mungkin sekarang lagi nonton video ini, mungkin mempunyai hal yang sama atau masalah yang sama dengan saya. Buat saya, cerita hidup saya seperti kisah dalam buku. Tiap chapter pasti isi ceritanya berbeda. Bisa dibilang saat ini saya dalam chapter ketiga di hal tersulit di kehidupan saya. Chapter pertama, saya harus mencari orang yang tepat untuk masa depan saya, orang yang terbaik untuk calon suami, partner hidup saya. Sampai-sampai saya pernah dijodohkan sama orang tua saya dengan 3 orang cowok dalam 1 bulan. Capek untuk gonta-ganti pasangan. Kadang yang bikin capek lagi, harus memperkenalkan lagi dengan orang baru yang ujung-ujungnya dalam 2 minggu udah ketahuan enggak benernya. Tapi dari situlah hal kecil yang saya ambil hikmahnya dijadikan pengalaman dan pelajaran, karena saya belajar dari kesalahan. Ya seperti bayi, nggak mungkin kan bayi langsung tiba-tiba baru lahir langsung udah bisa lari. Semua bayi banyak prosesnya, dari mulai merangkak, duduk, berdiri. Setelah berdiri, belajar jalan pelan-pelan, dan gak hanya di situ saja. Setelah bisa jalan pun masih harus
jatuh bangun lagi untuk bisa lari. Seperti itu juga kehidupan saya untuk mencari calon suami. Sampai saya menunggu umur saya 26 tahun, baru saya udah yakin seperti apa calon suami saya ke depannya, karakter dan pasangan saya yang terbaik untuk masa depan itu seperti apa. Di umur 27 tahun baru saya menikah. Tua banget kan ya? Kedua, mempertahankan pernikahan. 5 tahun pernikahan, banyak luka-liku kehidupan, dimana akan ada di posisi caranya bisa mengatur waktu untuk diri sendiri, mengatur waktu untuk pasangan, gimana caranya untuk bisa bertahan menghadapi cobaan bersama-sama. Seperti cobaan hidup yang kita alami, dari mulai di posisi yang terendah di kehidupan kita pas saat kita setelah beberapa bulan menikah, suami saya bangkrut dan harus jatuh bangun dalam keuangan dan usahanya. 1,5 tahun kami menantikan seorang anak, betapa sulitnya untuk menunggu seorang anak itu juga salah satu hal tersulit mempertahankan pernikahan ya. Bolak-balik ke rumah sakit karena musibah, dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang sampai-sampai bisa jadi sehari itu bisa ada 7 kali pertengkaran kecil, dan itu karena misunderstanding atau salah paham, sampai masalah besar yang bisa membuat kita berpisah, tapi kita masih tetap ada di posisi itu. Gimana caranya biar kita sama-sama bisa menghadapi hal itu dan masih tetap bareng-bareng atau masih tetap sama-sama satu keluarga bersama-sama dan kita masih tetap bahagia. Tapi satu hal yang aku ambil dari chapter kedua, perbedaan, cobaan, dan masalah pasti ada solusinya, jalan keluarnya. Karena saya dan suami selalu menyempatkan waktu dalam satu hari. Dalam satu hari itu kita minimal 1 jam harus ada quality time, atau kita bisa bilang pillow talk. Kalau mungkin kalian pengen tahu, saya pernah bikin videonya di link ada di description box, oke? Untuk pillow talk tersebut. Dan chapter ketiga di kehidupan saya yang terberat itu adalah pas saya tahu anak saya autis. Menerima dan mendidik anak spesial itu menjadi salah satu hal tersulit buat saya. Di awal tahun 2019, setelah saya tahu tentang Joy, saya sempat depresi, stres, bahkan sampai setengah tahun itu saya tidak berhentinya menyalahkan diri sendiri. Sampai-sampai saya ngerasa kalau saya itu belum menjadi ibu yang terbaik untuk anak saya. Tapi karena hal inilah yang bikin saya lebih dewasa dan lebih tahu gimana caranya untuk bahagia. Buat saya, Joy menunjukkan bahwa gimana kehidupan ini, dan Joy menunjukkan gimana caranya untuk bersabar lagi. Dan buat saya, Joy menunjukkan bahwa betapa pentingnya diri saya untuk saya untuk Joy, dan betapa pentingnya saya untuk keluarga saya dan orang-orang terdekat di sekeliling saya. Tapi banyak hal positif tentunya yang saya ambil dari 3 chapter tersebut. Saya bisa belajar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi untuk hidup ini. Belajar dari kesalahan dan mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Setelah tahu anak saya autis, banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil hikmah dari semua itu yang membuat saya lebih semangat dan lebih penting lagi apa arti hidup ini. Pesan untuk kalian yang single, jangan khawatir. Kalian pasti dapetin pasangan yang terbaik untuk kalian di waktu yang tepat. Asal tetap berusaha, berdoa, dan lakukan yang terbaik untuk kamu hari ini. Karena kita cari pasangan bukan buat sehari 2 hari, tapi kita cari pasangan untuk seumur hidup, buat masa depan anak kita juga. Jadi mencari pasangan itu salah satu chapter yang tersulit buat saya. Makanya buat kalian yang sabar dan tetap berdoa. Dan untuk kamu yang berjuang di pernikahan, kamu pantas untuk bahagia. Tetap berjuang sama-sama, dan selalu ingat kalau setiap perbedaan, masalah itu pasti ada jalan solusinya atau jalan keluarnya. Dan selalu ambil jalan tengah tanpa harus mengorbankan perasaan atau memendam omongan. Bangun hubungan yang baik dengan pasangan dengan komunikasi yang baik. Nah, untuk kalian, 3 hal tersulit apa di kehidupan kalian? Silahkan komen di kolom komen, dan
Silahkan share pengalaman kalian. Ingat bahwa kalian tidak sendiri. Pengalaman kalian bisa dijadikan contoh untuk orang banyak. Mungkin suatu hari saya bakalan masukin cerita kalian, atau saya langsung bakalan ngobrol dengan kalian, tanya-tanya, share pengalaman kalian di video seperti di video ini. Because your communication is very different time. Ya, itu adalah podcast on relationship. Di podcast on relationship ini kita bakalan interview atau nanya-nanya sama orang yang pengalamannya luar biasa, yang nanti saya bakalan jadiin contoh untuk orang-orang banyak, yang kita bisa ambil sisi positif dari kehidupan mereka. Jadi buat kalian yang mau komen tentang pengalaman kalian dan hal yang kalian mau sharingin, silahkan nanti juga boleh di DM di Instagram, boleh juga dikirim ke email, ke private email. Nanti saya bakalan lihat story kalian, jadi nanti kita bakalan bahas di podcast. Oke, dan buat para ibu, saya bangga sama kalian. Kamu adalah orang pertama yang dijadikan contoh dan guru buat anak-anaknya. Saya salut sih sama kalian. Dan salah satu ya ibu saya sendiri. By the way, dari 3 hal tersulit tadi, kenapa sih saya masih bisa bertahan untuk memperjuangkan keluarga ini gitu? Pastinya buat saya nomor utama itu adalah perkembangan diri. Istilah ini mengacu pada berbagai teknik untuk meningkatkan kebiasaan, perilaku, tindakan, dan reaksi seseorang. Ya, salah satunya saya belajar mengendalikan amarah, belajar mengatasi kemalasan, belajar gimana caranya biar menjadi lebih sopan dan perhatian, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, mempelajari hal-hal baru, dan mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Itulah salah satunya yang membuat saya lebih semangat lagi setiap harinya dan gak pernah putus asa dan selalu pengen belajar. Bahkan dari video sebelumnya, dari komen-komen kalian itu, saya belajar banyak juga. Ternyata saya tidak sendiri, dan pengalaman di antara kalian itu mungkin ada yang lebih berat dari pengalaman saya, ataupun dari pengalaman kalian mungkin jauh lebih susah dibanding pengalaman saya. Itu yang saya dapat pelajari dari kalian. Makanya kenapa saya meminta kalian untuk komen apapun itu pengalamannya. Kalian bisa share di sini di channel ini, dan kalian gak usah takut lagi. Kalau kalian ngerasa ini lebih privacy, kalian juga boleh share di DM Instagram. Tanpa adanya personal growth atau pengembangan diri buat saya akan lebih sulit membantu kehidupan saya lebih baik. Karena menurut saya alangkah lebih baiknya saya menolong diri saya dulu sebelum saya menolong orang lain. Belajar hal-hal baru dari pengalaman orang, baca buku, atau bisa juga dengerin podcast-podcast yang bermanfaat buat kehidupan. Dan yang pastinya banyakin teman yang positif, karena orang di sekitar kita bisa mempengaruhi ke kehidupan kita. Setelah saya tahu tentang Joy, saya merasa saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri saya sendiri dan atas kebahagiaannya Joy. Dan buat orang tua yang mengalami hal yang sama seperti saya, kalian luar biasa. Terima kasih sudah nonton video ini dan klik video ini pastinya. Jaga kesehatan, lakukan yang terbaik buat diri kalian sebelum kamu melakukannya untuk orang lain. Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Keep going, happiness is your choice. Love you good people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.